Historia kerajaan. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terbesar Indonesia. Sejarah Majapahit berawal dari penyerangan kerajaan Singasari oleh pewaris Syah Kediri, yaitu Jayakatwang. Raden Wijaya yang saat itu merupakan salah satu anggota keluarga dari kerajaan Singasari melarikan diri ke Madura. Hal tersebut disebutkan dalam Prasasti Sukamata, yang mana Raden Wijaya menyeberangi lautan yang tentunya berhubungan dengan kepergiannya ke Madura, seperti yang disebutkan dalam Prasasti Kudadu. Lalu setelah Raden Wijaya mengabdi dan diberi pengampunan oleh Jayakatwang, beliau mendapatkan bumi pendidikan yang berada di daerah Tarik. Nah, hutan belantara itu pun berubah menjadi sebuah desa, lalu berubah menjadi sebuah kota dengan nama Kota Majapahit. Kebetulan terdapat pohon baja yang apabila digigit rasa pahit, sama seperti pahitnya kehidupan Raden Wijaya pada saat itu. Lalu dari situlah asal muasal penamaan kerajaan Majapahit. Setelah Raden Wijaya mengabdi pada Jayakatwang, beliau pun mempunyai tekad untuk merebut kerajaan Jayakatwang. Nah, saat itu peperangan terjadi, lalu dimenangkan oleh Raden Wijaya. Kemudian beliau mendirikan kerajaan, yaitu kerajaan Majapahit, sekaligus menjadi raja pertama pada kerajaan tersebut. Pada masa kejayaan Majapahit, dipimpin oleh Hayam Wuruk atau Sri Raja Sanagara. Kejayaan tersebut juga tak lepas dari peran Mahapati Gajah Mada. Nah, kejayaan Majapahit ini berlangsung sekitar 39 tahun dan membawa berbagai perubahan diantaranya pada perluasan wilayah. Kerajaan Majapahit hampir menguasai seluruh Nusantara, diantaranya yang pertama sebagian besar dari wilayah Jawa, Madura, Galiau, lalu Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, seluruh Maluku, Bali, Nusa Tenggara, Sumbawa, lalu yang terakhir ada Irian Utara dan Irian Selatan. Keruntuhan Majapahit. Keruntuhan Majapahit disebabkan oleh perang saudara, hilangnya kekuasaan pusat, lalu kematiannya Hayam Wuruk, dan ditambah tantangan dari kerajaan Islam terhadap kedaulatan kerajaan Majapahit. Lalu ada silsilah raja-raja Majapahit, ada Raden Wijaya 1293 sampai 1309, lalu ada Sri Jaya Nagara 1309 sampai 1328, lalu ada Ibuwana Wijaya Tenggadewi 1328 sampai 1350, lalu ada Hayam Wuruk atau Sri Raja Sanagara 1350 sampai 1389, lalu ada Wikramawardhana 1389 sampai 1429, lalu ada Dyah Ayu Kencana Wungu 1429 sampai 1447, lalu ada atau Sri Raja Sanagara 1350 sampai 1389, lalu ada Wikramawardhana 1389 sampai 1429, lalu ada Dyah Ayu Kencana Wungu 1429 sampai 1447, lalu ada Brawijaya 1 1447 sampai 1451, lalu Brawijaya 2 1451 sampai 1453, lalu ada Brawijaya 3 1456 sampai 1466, lalu ada Brawijaya 4 1466 sampai 1468, lalu ada Brawijaya 5 1468 sampai 1478, lalu ada Brawijaya 6 1478 sampai 1489, dan terakhir ada Patih Udara 1489 sampai 1527. Untuk materi yang kedua, agama dan religi pada zaman kerajaan Majapahit. Penjelasan tentang agama dan religi di Majapahit sebenarnya telah digambarkan oleh Empu Tantular dalam kitabnya berjudul Sutasoma. Dalam karya sastra ini, Prapanca menyebut bahwa sekalipun terdapat beberapa agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Majapahit, sejatinya agama-agama tersebut tetaplah satu. Pemerintahan Majapahit menjembatani kehidupan bersama antar umat agama. Pada kondisi ini, agama dan kepercayaan yang berbeda dipertemukan dalam kebersamaan kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Majapahit menegaskan bahwa agama-agama yang berbeda tersebut pada hakikatnya memiliki satu tujuan, yakni menciptakan kehidupan damai dan menghindari segala kerusakan yang timbul di wilayah-wilayah tersebut. Terkait kebijakan negara dalam menjembatani bersatunya agama-agama di Majapahit ini, Tantular menuliskan penjelasannya dalam naskah Kitab Sutasoma dalam pupuh 139 yang berbunyi Ruaneka Datu Winuwus Warabuda Wiswa
Bhinneka Rakwa ring apan keng prawosanen mangkan jinatwa kalawon siwatatwa tunggal Bhinneka Tunggal Ika tanhana Dharma Mangrawa. Terjemahan dari pupu ini ialah konon dikatakan bahwa wujud Siwa dan Buddha itu berbeda. Namun bagaimana kita bisa mengenali perbedaannya dalam sekali pandang? Karena kebenaran yang diajarkan Buddha dan Siwa itu sesungguhnya satu. Mereka memang berbeda-beda, namun pada hakikatnya sama, karena tidak ada kebenaran yang mendua. Petikan syair tentular di atas memberikan pencerahan bahwa di zaman Majapahit, pemerintah selalu memberikan hak dan kebebasan bagi rakyatnya dalam meyakini suatu agama. Majapahit juga berupaya meyakinkan kepada segenap rakyatnya agar perbedaan tersebut tidak menjadi alasan bagi rakyat untuk tidak berhubungan rukun antar sesama masyarakat. Perbedaan agama itu hanyalah perbedaan dalam pola keyakinan dan peribadatan. Tujuannya sama, untuk membawa umat manusia pada kesempurnaan hidup dan tercapainya perdamaian, kesejahteraan, dan menghindari dari segala bentuk kejahatan. Di era Majapahit, keberadaan agama-agama lokal seperti Kapitayan dengan sebagainya lebih terjamin keberlangsungannya. Agama lokal atau agama Jawa di Majapahit mendapat jaminan penuh untuk diyakini dan diimani ajaran agamanya oleh para pemeluknya. Hal ini bisa dibuktikan dengan rumusan Pupuh 28 bagian 1 Kitab Negara Kartagama yang menyatakan bahwa Majapahit menjamin keberlangsungan semua agama yang dianut oleh rakyatnya. Segala agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Majapahit meliputi agama Hindu Siwa, Hindu Brahma, Buddha, dan beberapa agama lokal yang dijamin pemenuhannya oleh Majapahit. Jelaslah bahwa dalam hal ini Majapahit tidak memberikan perbedaan perlakuan antar agama dan kepercayaan. Aliran kepercayaan di masa ini ditempatkan pada posisi terhormat dan sejajar dengan agama-agama besar seperti Hindu dan Buddha. Adapun wujud pengakuan terhadap keseluruhan agama dan kepercayaan yang diimani oleh masyarakat Majapahit, termasuk agama lokal, ialah fasilitas atau lembaga keagamaan Dharma Yaksa yang diberikan oleh kerajaan terhadap agama. Lembaga keagamaan ini bersifat religi dan difungsikan untuk memberikan pengajaran keagamaan sesuai agama yang dipeluk oleh masing-masing rakyatnya, serta menjadi lembaga penyelesaian segala persoalan yang menyangkut hukum keagamaan. Pemberian fasilitas keagamaan terbagi dalam 4 jenis lembaga, meliputi yang pertama Dharma Yaksa ring Kasiwanan, yang khusus mengurusi segala yang bersangkutan dengan agama Siwa. Lembaga ini diberikan tugas untuk memberikan pengajaran keagamaan di bidang agama Hindu Siwa dan menyelesaikan segala persoalan kemasyarakatan yang berkaitan dengan hukum dari agama tersebut. Kedua, Dharma Yaksa ring Kasogatan, yang menangani segala hal yang berhubungan dengan agama Buddha. Lembaga ini diberikan tugas untuk memberikan pengajaran keagamaan di bidang agama Buddha dan menyelesaikan segala persoalan kemasyarakatan yang berkaitan dengan hukum dari agama Buddha. Yang ketiga, Dharma Yaksa ring Hera Haji, yaitu suatu lembaga keagamaan milik para penganut agama-agama lokal. Lembaga ini juga lazim disebut dengan nama Dharma Ipaskarsian. Lembaga keagamaan ini diamanahi tugas khusus dalam memberikan pengajaran keagamaan kepada para pemeluk agama-agama lokal yang masih dianut dan diyakini oleh masyarakat Majapahit, serta menyelesaikan segala permasalahan hukum dan kemasyarakatan yang berkaitan dengan hukum yang berlaku menurut agama-agama lokal tersebut. Keempat, Raja Pandita, yaitu suatu lembaga keagamaan yang dikhususkan untuk membina dan memberikan pengajaran terhadap para pemeluk agama Islam yang mulai bermunculan dan berkembang di Majapahit. Lembaga ini juga difungsikan sebagai lembaga penyelesaian segala persoalan hukum yang berkaitan dengan syariah Islam. Lembaga ini mulai didirikan sejak hadirnya masyarakat Muslim di Tanah Jawa. Kehadiran lembaga ini menjadi bukti sahih atas komitmen dan tanggung jawab Majapahit terhadap keberlangsungan agama-agama yang telah dijamin oleh negara dalam konstitusinya. Adanya 4 macam lembaga keagamaan tersebut memberikan pelajaran berharga bahwa Majapahit tidak hanya memberikan kebebasan dalam menganut agama dan religi, tetapi juga memberikan pelayanan dan fasilitas keagamaan yang maksimal demi keberlangsungan dan keagamaan.
Selain itu, difasilitasinya agama-agama lokal melalui lembaga keagamaan Dharma Yaksa Ringhera Haji menandakan bahwa Majapahit tidak pernah membeda-bedakan antara agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyatnya. Bahkan kehadiran agama Islam pun dianggap bukan sebagai ancaman bagi Majapahit, sehingga kehadiran agama baru ini tetap difasilitasi dengan baik dan maksimal layaknya agama-agama pendahulunya. Pembedaan perlakuan terhadap agama dan kepercayaan hanya akan melahirkan kecemburuan dan konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat. Kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi mengenai masyarakat pada zaman kerajaan Majapahit. Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha dengan kondisi sosial masyarakat yang bersifat heterogen. Pengaruh Hindu dapat dilihat dari sistem pembagian kelas sosial masyarakat ke dalam beberapa bentuk dan strata. Hal ini dapat kita buktikan di Bali yang sebagian masyarakatnya menyatakan bahwa mereka adalah penerus kejayaan peradaban Majapahit. Majapahit, seperti halnya Indonesia, merupakan sebuah entitas yang tersusun atas berbagai elemen kebudayaan seperti bangsa, bahasa, dan agama. Itulah kenapa ketika itu dijumpai kalimat yang kemudian dikutip ke dalam lambang negara Indonesia yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrawa. Secara singkat, kehidupan masyarakat pada zaman kerajaan Majapahit terbagi ke dalam beberapa kelompok yang berdasarkan pekerjaan. Secara umum, masyarakat pada zaman kerajaan Majapahit adalah petani, sisanya pedagang dan pengrajin. Selain bidang pertanian, Majapahit juga mengembangkan perdagangan dan pelayaran. Ini bisa dibuktikan dari wilayah kekuasaan Majapahit yang luas, meliputi Nusantara bahkan Asia Tenggara. Barang utama yang diperdagangkan antara lain rempah-rempah, beras, gading, timah, besi, intan, dan kayu cendana. Sejumlah pelabuhan terpenting pada masa itu adalah Hujan Galuh, Tuban, dan Gresik. Kehidupan masyarakat masa Majapahit bisa terbilang aman, damai, dan tentram. Dalam kitab Negara Kartagama disebutkan bahwa Hayam Wuruk melakukan perjalanan keliling ke daerah-daerah untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya. Perlindungan terhadap rakyat sangat diperhatikan. Begitu pula dengan peradilan dilaksanakan secara ketat, siapa yang bersalah dihukum tanpa pandang bulu. Materi yang selanjutnya ada unsur peralatan. Pada masa kerajaan Majapahit itu memiliki berbagai macam peralatan. Contohnya, yang pertama ada cetbang. Ternyata pada zaman kerajaan Majapahit itu sudah mengenal teknologi yaitu cetbang. Cetbang itu merupakan peralatan di bidang militer berupa senapan tentara kerajaan Majapahit yang sangat terkenal. Nah, senjata ini tuh dipelajari dari negeri Cina. Senjata ini tuh awalnya dikenal sebagai warastra. Gerald Gardner mengatakan bahwa istilah cetbang itu dikenal dengan bedil. Dalam bahasa Tamil berarti wedil atau wedial. Nah, senjata ini tuh diperkirakan mulai dikenal oleh pasukan Raden Wijaya pada masa invasi Kubilai Khan dari Tiongkok ke Jawa pada tahun 1293. Alat yang selanjutnya ada lesung. Lesung itu merupakan alat atau wadah untuk menumbuk padi. Berbentuk mirip perahu dan diberi palungan mengikuti bentuk lesungnya. Lesung terbuat dari batu dan kayu. Alat ini tuh digunakan untuk menumbuk padi yang masih kasar. Alat yang digunakan adalah alu atau antan. Alat ini berbentuk seperti tongkat dan dengan panjang yang bervariasi. Yang selanjutnya ada materi unsur mata pencaharian. Pada masa kerajaan Majapahit ada beberapa mata pencaharian. Yang pertama pertanian. Kerajaan Majapahit dikenal sebagai kerajaan agraris, mengandalkan sistem pertanian sebagai mata pencaharian. Nah, masyarakat di kerajaan Majapahit mampu mengembangkan sistem pertanian dengan sangat baik. Nah, dibantu dengan kondisi alam di kerajaan Majapahit menjadi pondasi kuat untuk kesuburan pertanian. Ditunjang juga dengan dataran rendah yang cukup luas, aliran-aliran sungai dan gunung berapi. Nah, sistem pertanian ini juga itu berkembang sangat pesat karena adanya dukungan dari penguasa. Penguasa kerajaan Majapahit itu membuatkan sistem pengairan dan teknologi pertanian. Ada 6 jenis perekonomian di kerajaan Majapahit. Yaitu yang pertama ada perkebunan,
peternakan, ada pemanfaatan hutan, ada pertanian, ada perburuan hewan, dan kerajinan. Nah, hasil pertanian di Kerajaan Majapahit itu diantaranya ada beras, cabai, umbi-umbian, labu, lalu kacang-kacangan. Nah, namun ada juga bahan pokok yang utama adalah beras. Nah, beras itu menjadi kebutuhan utama masyarakat Jawa. Sampai dengan sekarang itu masih menjadi bahan pokok masyarakat Indonesia. Yang kedua, ada perdagangan. Nusantara itu adalah jalur perdagangan yang sangat strategis. Tidak dipungkiri, wilayah Nusantara itu sudah memiliki hubungan dengan berbagai macam negara. Terutama barang yang dibawa dari negara asing ke Majapahit ialah sutra dan keramik itu dari Cina. Nah, kain dari India dan dupa dari Arab. Barang tersebut lalu ditukar dengan rempah-rempah dan hasil lainnya. Selain barang keramik, ada juga barang lainnya yang diperjualbelikan, yaitu buah-buahan. Buah-buahan yang diperjualbelikan diantaranya ada pisang, nanas, kelapa, dan tebu. Kerajinan juga diperjualbelikan seperti periuk dari tembaga, keranjang, barang anyaman, dan kapur. Unsur sistem bahasa. Kerajaan Majapahit mengembangkan bahasa tidak berbeda jauh dengan kerajaan-kerajaan Jawa lainnya. Sistem bahasa yang digunakan Kerajaan Majapahit adalah bahasa Jawa kuno dan Sanskerta. Bahasa Sanskerta merupakan bahasa yang lazim digunakan oleh para penganut agama Hindu-Buddha. Daerah Jawa pada saat itu telah memiliki sistem bahasa sendiri, yaitu Jawa kuno. Bahasa ini hampir sama dengan bahasa Jawa saat ini, namun yang membedakannya adalah tata bahasa dan kalimat-kalimat yang digunakan sehari-hari. Sistem bahasa akan selalu dinamis. Dalam hal ini, bahasa yang digunakan saat ini akan berbeda dengan bahasa yang akan digunakan pada masa mendatang. Walaupun bahasa yang digunakan masih tetap sama, terdapat perbedaan pada kalimat-kalimat yang digunakannya. Hal ini dipengaruhi oleh individu atau penutur bahasa dan kesepakatan antara individu dengan lainnya. Yang kedua, unsur sistem pengetahuan. Perkembangan akal manusia menjadi salah satu faktor penentu dalam berkembangnya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan hasil dari ide dan gagasan yang disesuaikan dengan keadaan dan faktor-faktor lainnya. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang ahli dalam ekspansi dan militer. Kerajaan Majapahit tercatat pernah menaklukkan tempat-tempat yang kelak akan dikenal dengan Nusantara. Taktik militer yang digunakan oleh Mahapati Gajah Mada merupakan pertanda berkembangnya ilmu militer di Kerajaan Majapahit. Sistem ilmu pengetahuan yang digunakan oleh Kerajaan Majapahit tidak bisa dilepaskan dengan pengaruh agama Hindu-Buddha. Beberapa hasil ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh kerajaan ini salah satunya adalah Kandu Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Selain itu juga terdapat Kitab Kakawih Sutasoma karangan Empu Tantular. Kitab itu menjadi rujukan kata Bhinneka Tunggal Ika yang saat ini sebagai semboyan bangsa Indonesia. Dalam bidang arsitektur, Kerajaan Majapahit memiliki ciri khas, yaitu terdapat susunan tingkatan dan terdapat relief Sri Tanjung yang melambangkan pelepasan dari kematian Jaya Negara. Oke, saya di sini akan mempresentasikan unsur seni dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ialah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang mana masa kejayaannya itu dipimpin oleh Hayam Wuruk dan patihnya itu ialah Gajah Mada. Terdapat bukti sejarah yang dimana sebelum Kerajaan Majapahit runtuh pada tahun 1527, salah satunya ialah di bidang sastra. Nah, salah satunya yaitu yang pertama yaitu Kakawin Negara Kertagama atau puisi Jawa kuno. Ada seorang punjangga yang dimana beliau dikenal namanya dengan nama Empu Prapanca. Beliau ialah penulis dari naskah ini. Isi dari naskah ini meliputi syair yang mana menjabarkan daerah-daerah kekuasaan Kerajaan Majapahit yang tepatnya pada saat Hayam Wuruk menjadi rajanya. Nah, yang kedua yaitu Kakawin Sutasoma atau Kitab Pelopor Toleransi. Pada saat Kerajaan Majapahit ada dan juga penduduknya itu Buddha, kitab ini dibuat
karena ada pendatang yang beragama Islam dan dari Pasai, Malaka, dan Tionghoa lalu disambut baik dan kendati berbeda. Yang ketiga itu tentu pagelaran atau prosa. Secara umum terdapat tiga poin penting di dalam karya ini, yaitu tentang penciptaan pertama kali Pulau Jawa dan gunung-gunung yang ditekankan untuk mempunyai fungsi penyeimbang alam. Penciptaannya manusia laki-laki oleh Dewa Brahma dan perempuan oleh Dewa Wisnu, yang mana untuk saling mengasihi serta masanya peradaban manusia. Yang keempat itu sastra lisan. Selain yang tertulis, juga terdapat sastra yang mana diwariskan dari mulut ke mulut, mulai dari cerita Panji yang mana mengisahkan kisah cinta Raden Panji itu Kertapatai dari Jawa, dari Jenggala ke Dewi Sekartaji dari Kediri. Lalu terdapat kisah Sri Tanjung yang mana kisah tersebut menceritakan kota Banyuwangi. Nah, untuk selanjutnya itu saya mempersaingkan itu peristiwa penting. Peristiwa penting yang pertama itu Perang Ranggawaleh. Pemberontak Ranggawaleh merupakan pemberontak pertama yang dilakukan oleh Raden Wijaya. Peristiwa ini terjadi di sekitar Sungai Tambak Beras, Jombang. Awalnya dikisahkan bahwa Raden Wijaya mengangkat Ranggawaleh sebagai Adipati Tuban, namun Ranggawaleh tidak puas dengan jabatan tersebut sekaligus tidak suka melihat Nambi diangkat menjadi Rakyat Patih yang merupakan jabatan tertinggi. Ranggawaleh pun dengan kesal menentang dan memilih pulang ke Tuban. Raden Wijaya mengerahkan pasukannya untuk menghukum Ranggawaleh. Peperangan terjadi, namun Majapahit terpaksa mundur. Akan tetapi pada waktu di saat Ranggawaleh mengejar Kebo Ambrang, kuda Ranggawaleh terpleset lalu terjun ke dalam sungai. Ranggawaleh sekarat dan meninggal dunia. Nah, yang kedua yaitu Perang Bubat. Perang ini terjadi pada era Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Perang ini merupakan peperangan antara kerajaan Majapahit dengan kerajaan Sunda atau Galuh yang saat itu dipimpin oleh Prabu Linggabuana. Pada awalnya saat itu Hayam Wuruk berniat untuk mempersunting Dyah Pitaloka Linggabuana. Ia bersama Gajah Mada dan pasukannya mendatangi kerajaan Sunda, namun Gajah Mada memiliki pikiran lain. Ia memiliki pandangan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menaklukkan kerajaan Sunda. Gajah Mada pun terang-terangan mengatakan bahwa Dyah Pitaloka hanya dijadikan upeti atau harta yang diberikan kerajaan Sunda pada Majapahit. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.